Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitriani. Saya adalah jubir dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang chapter 1 yang berisikan Essence of Curriculum, Curriculum Development, dan Curriculum Design. Check it out. Essence of Curriculum. Definisi dan komponen kurikulum. Kurikulum adalah keseluruhan pengalaman belajar menurut I.C. Khadijah. Komponen utama menurut Lab Taylor itu ada 4. Yang pertama itu tujuan, kedua konten, ketiga metode, dan yang keempat evaluasi. Lalu beberapa negara membagi kurikulum menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua panduan pedagogi, yang ketiga panduan asesmen. Fokus kurikulum ini untuk kebutuhan murid sebagai inti. Lalu ada peran dan fungsi kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat, lalu mengembangkan kebutuhan masa kini dan masa depan, lalu menilai dan memilih konten relevan sebagai kontrol sosial, dan guru menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan murid. Transformasi dan siklus pembelajaran. Yang pertama ada proyeksi pendidikan 2030. Kompetensi mencakup kognitif, sikap, psikomotorik, dan nilai. Lalu ada fondasi kompetensi yang meliputi literasi, numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional. Lalu di siklus pembelajaran inquiry ini ada 4 macam, yaitu yang pertama menumbuhkan rasa ingin tahu, kedua mengumpulkan dan menganalisis data, ketiga membuat koneksi dan mendalami lebih lanjut, dan yang keempat adalah aksi nyata dari pembelajaran. Lalu lanjut ke kurikulum development. Ada 2 poin inti dalam kurikulum development, yaitu konsep pengembangan kurikulum yang melibatkan sistem nilai, kebutuhan peserta didik, dan arah pendidikan. Lalu pada poin kedua ada proses seperti perencanaan, penyusunan, dan penerapan kurikulum yang efektif. Model-model pengembangan kurikulum ada beberapa poin. Poin pertama ini adalah administratif atau top-down approach yang berisikan pengembangan kurikulum oleh pemerintah atau tingkat atas. Lalu yang kedua adalah grassroots atau bottom-up approach. Ini adalah perubahan dimulai dari sekolah atau guru. Lalu yang ketiga ada demonstrasi. Ini adalah uji coba kurikulum baru di beberapa sekolah sebelum diperluas. Lalu prosedur pengembangan kurikulum. Ini ada 4 poin. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menyusun tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Yang kedua adalah pengorganisasian, yang melibatkan tim pengembangan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah penyusunan staf seperti rekrutmen dan pelatihan tenaga pengajar. Yang keempat ini ada kontrol kurikulum, mengevaluasi untuk memastikan efektivitas. Lalu implementasi kurikulum. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah komunikasi efektif antara guru, sekolah, dan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua adalah dukungan pemerintah dalam fasilitas dan pelatihan. Yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian kurikulum secara keberlanjutan. Lalu kurikulum desain atau yang disebut dengan desain kurikulum dianggap sebagai bagian dari proses penulisan yang melibatkan pengumpulan ide, penyusunan, penulisan, serta revisi. Kurikulum yang dirancang dengan baik dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam suatu negara. Pada hal ini, membahas tentang perancangan kurikulum dalam pembelajaran bahasa Inggris mengacu pada pendapat beberapa ahli seperti Dubin dan Olstein pada tahun 1990, serta Nation dan McAllister pada tahun 2010. Mereka berpendapat bahwa kurikulum bahasa harus dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses belajar. Pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa dengan bahasa ibu yang berbeda bertujuan untuk berkomunikasi. Ada 2 jenis pembelajaran bahasa Inggris yang utama, yaitu 1. General English atau GE, dipelajari di sekolah menengah dan universitas. Yang kedua adalah English for Specific Purposes atau ESP, dipelajari di sekolah kejuruan dan akademi untuk tujuan khusus, misalnya ISP untuk guru, dokter, atau sekretaris. Lalu kemudian ada meninjau program yang ada. Penting untuk meninjau kurikulum yang ada karena kurikulum dan silabus saling berkaitan. Kurikulum menggambarkan kondisi masyarakat di suatu waktu tertentu, sementara silabus itu merupakan pernyataan operasional yang lebih rinci terkait dengan pengajaran dan pembelajaran. Dubin dan Olstein mengidentifikasi 5 komponen yang perlu diperiksa dalam merancang kurikulum baru. Yang pertama itu adalah silabus yang ada. Ini digunakan untuk sebagai dasar awal dalam merancang kurikulum.
Yang kedua ini ada materi yang digunakan. Perlu dievaluasi apakah selaras dengan silabus dan mencakup keterampilan bahasa yang relevan. Yang ketiga itu ada kualitas mengajar. Jumlah dan profesionalisme guru perlu diperhatikan. Yang keempat ini ada jumlah siswa. Ini berpengaruh pada efektivitas pembelajaran. 5. Sumber daya program. Ini berpengaruh pada pembatasan sumber daya yang harus diperhitungkan dalam kebijakan pendidikan. Faktor-faktor dalam kebijakan pendidikan. Beberapa faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan ada 2 poin penting. Yang pertama adalah alokasi waktu, seperti frekuensi belajar bahasa Inggris dalam 1 semester itu harus diperhitungkan. Dan yang kedua itu adalah pengaturan kelas, yaitu lingkungan kelas harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kesimpulan, pengembangan kurikulum yang efektif harus berfokus pada kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya. Dalam perancangan kurikulum bahasa Inggris, penting untuk mempertimbangkan jenis pembelajaran, seperti General English dan English for Specific Purposes. Evaluasi silabus yang ada, serta faktor-faktor seperti kualitas mengajar, jumlah siswa, dan alokasi sumber daya. Keberhasilan implementasi bergantung pada perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan dukungan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.